Baik, terima kasih kesempatannya. Ya, jadi langsung saja mungkin ya kita dengarkan untuk paparan ini. Jadi untuk pemaparan untuk bidang biologi sebenarnya tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan justru masih sama. Ya, jadi mungkin bisa next. Nah, pertama kita akan membahas mengenai aturan tes. Ya, jadi tes di bidang biologi terdiri atas 50 soal. Ya, total 50 soal, yang mana setiap soal akan istilahnya itu beranak ya. Setiap soal beranak menjadi 4 pernyataan yang harus ditentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi sebenarnya secara total biologi itu memiliki 200 soal. 50 kali 4. Nah, kemudian alhamdulillahnya biologi itu tidak ada sistem minus. Jadi kami sarankan dari juri kepada sobat prestasi untuk menjawab semua soal. Ya, jadi setiap soal yang dijawab benar, setiap pernyataan yang dijawab benar itu akan bernilai 1, sedangkan yang dijawab tidak tepat, antara itu kosong atau antara itu tidak dijawab atau memang jawabannya tidak tepat, itu nilainya 0. Oke. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa nilai maksimumnya adalah 200 poin, 50 kali 4. Nah, kemudian ini salah satu catatan yang penting, bahwa kalkulator boleh digunakan. Ya, kalkulator boleh digunakan, tetapi hanya kalkulator tertentu saja. Nah, karena nanti kita akan menggunakan sistem dari Pusmendik, untuk setiap komputer atau PC yang digunakan itu tidak bisa memakai aplikasi lain selain aplikasi untuk tes, sehingga kalkulatornya harus kalkulator yang terpisah dari komputer. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kalkulator umum yang biasa digunakan sehari-hari atau kalkulator saintifik. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kalkulator dari handphone. Ingat ya, jadi tidak boleh menggunakan kalkulator dari handphone. Nah, kemudian waktu ujian totalnya adalah 180 menit. Ya. Tips dari kami, jadi karena waktunya sebenarnya tidak terlalu banyak ya, 180 menit itu 3 jam. Terlihat lama, tetapi dengan jumlah total soal ada 200 poin, nah itu termasuk waktu yang tidak terlalu panjang. Oleh karena itu, kami sarankan untuk sobat prestasi semua, nanti apabila mengerjakan, selalu pantau jam. Ya, selalu pantau jam, sesuaikan jam yang ada di ruangan ataupun jam tangan yang kalian punya. Nah, kemudian apabila menjawab soal, itu pastikan di 15 atau 10 menit terakhir itu semua soal sudah terjawab. Jadi abaikan soal-soal yang menurut kalian sulit, abaikan kalau misalnya kalian sedang melakukan, sedang berpikir gitu ya. Nah, karena kalau misalnya ada soal yang dijawab benar, baik itu soal yang mudah maupun soal yang susah, itu nilainya sama. Ya, jadi lebih baik kalian menjawab semua soal dengan entah itu apakah benar atau salah, terpikirkan atau tidak, supaya semua terisi terlebih dahulu. Baru ketika masih ada waktu tersisa di 10 atau 15 menit terakhir tadi, kalian semua bisa review kembali. Itu salah satu tips yang umum yang nanti bisa meningkatkan kemungkinan sobat prestasi semua lolos ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian informasi selanjutnya, jadi ini sebenarnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sama seperti nanti kita akan melakukan tes di tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Soal-soal di bidang biologi selalu memiliki proporsi yang sama, yaitu dibagi menjadi 7 bidang. Ada biologi sel molekuler sebanyak 10 soal, kemudian atau 20% ya. Kemudian ada anatomi fisiologi tumbuhan, ada 7-8 soal, atau kurang lebih 15%. Selanjutnya ada anatomi fisiologi hewan, 12-13 soal, atau 25%. Kemudian genetika evolusi, 20% atau setara dengan 10 soal. Etologi atau biologi perilaku, 2-3 soal, 5%. Ya. Ekologi, 10% atau 5 soal. Dan yang terakhir, biosistematika, 5% juga, yaitu 2-3 soal. Oke, gitu ya. Itu informasi khusus untuk biologi. Ya, ini bisa next. Nah, kemudian seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa nanti sistem tes akan menggunakan
sistem dari Pusmendik. Jadi kalau untuk tahun lalu namanya Pusmenjar. Jadi sistemnya sebenarnya masih sama. Nah, kemudian seperti biasa teman-teman atau sobat prestasi akan login terlebih dahulu. Oke. Kemudian melakukan konfirmasi. Next. Nah, setelah semuanya sudah diisi dengan baik ya, sesuai dengan informasi-informasi yang diberikan dari Puspresnas. Nah, nanti sobat prestasi bisa langsung melakukan atau mengerjakan tesnya. Next. Nah, tesnya, jadi ada perbedaan dari soal dari format tahun lalu. Kalau format tahun lalu, walaupun sebenarnya sama, 50 soal, setiap soal ada 4 pernyataan. Nah, kalau tahun lalu, setiap pernyataan itu berada di halaman yang berbeda. Tapi untuk tahun ini, alhamdulillah kita sudah berhasil, sudah bisa menggunakan format yang lebih mudah, yaitu 4 pernyataan dalam satu soal itu berada dalam satu halaman yang sama. Jadi nanti kurang lebih tampilannya begini. Ya, jadi ada pernyataan soal, ada uraian soal, kemudian di bawahnya terdapat tabel yang harus dinyatakan benar atau salah setiap kolomnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain hal tersebut, nanti juga ada next. Nah, di sebelah kanan dari tampilan komputer kalian, itu nanti akan ada list atau daftar soal. Jadi nanti ada daftar soal nomor 1 sampai 50. Nah, nanti akan ada kode-kode warna. Yang mana kalau kode warnanya itu hitam, artinya soal tersebut sudah dijawab. Nah, kalau misalnya sobat prestasi mengalami keraguan-raguan, salah satu soal itu bisa ditandai dengan warna kuning. Ya. Soal bisa ditandai dengan warna kuning, sehingga nanti bisa direview kembali apabila masih ada waktu. Nah, sedangkan kode yang berwarna biru itu menunjukkan soal yang sedang dibuka. Ya, jadi ada 3 kode soal, ada 3 kode warna. Warna hitam untuk soal yang sudah dijawab, kuning itu untuk soal yang ditandai supaya bisa direview kembali, biru itu soal yang sedang dibuka. Oke, next. Nah, selanjutnya, ketika sobat prestasi sudah yakin dengan soal yang dijawab, maka bisa langsung submit jawaban tersebut. Nah, tapi nanti untuk proses submitnya akan memerlukan 3 kali konfirmasi untuk memastikan benar-benar bahwa oh, saya sudah selesai. Nah, hal ini untuk menanggulangi apabila ada mungkin sobat prestasi yang secara tidak sengaja istilahnya kepencet, oh kepencet submit. Nah, tapi di sini submitnya ada 3 kali tahap. Ini tahap yang pertama untuk konfirmasi. Next. Tahapan yang kedua, itu juga kurang lebih sama. Ingin benar-benar menanyakan, ini benar-benar sudah selesai atau belum? Next, sekali lagi. Nah, ini adalah tampilan akhir ya dari proses konfirmasi. Jadi, untuk menghindari tadi ya, istilahnya kepencet tadi, tidak sengaja menekan tombol submit. Nah, untuk menghindari itu, maka proses submitnya itu memerlukan 3 kali konfirmasi. Oke, itu mungkin pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator Kak Pratiwi.